Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-mulkul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Menjadi sebuah kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas anugerah berbagai kenikmatan yang tak bisa kita hitung satu persatu ini. Nikmat yang telah kita nikmati dalam kehidupan selama ini harus menjadikan kita pribadi yang pandai bersyukur dan pandai berterima kasih. Dengan sikap ini, insya Allah nikmat Allah akan terus bisa kita nikmati, dan lebih dari itu akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran surat Ibrahim ayat 7. Sebelum mengawali pemaparan materi khutbah ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah Jumat untuk senantiasa meningkatkan, menguatkan, dan mengimplementasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap detik kehidupan ini. Wasiat takwa ini menjadi kewajiban untuk disampaikan oleh khatib kepada jamaah dan menjadi salah satu rukun khutbah yang kita tidak yang jika tidak disampaikan maka tidak sempurnalah khutbah Jumat yang dilakukan dan berdampak pada ketidakabsahan rangkaian ibadah sholat Jumat. Adapun tolok ukur apakah kita termasuk orang yang bertakwa atau tidak adalah kemampuan kita untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketakwaan ini bukan hanya ada di lisan saja, namun terukur dari kesesuaian mulut dan perbuatan. Bisa saja kita tahu sesuatu itu dilarang oleh Allah, bisa saja kita fasih mengatakan hal itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun jika ternyata lain di mulut, lain di hati, dan lain di kenyataan, maka ketakwaan kita patut diragukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada dalam fase peralihan masa tahun Hijriah. Bulan Dzulhijjah sebagai bulan terakhir berganti Muharram sebagai awal bulan tahun Hijriah. Pergantian tahun ini tidak boleh dimaknai sebagai pergantian waktu seperti biasanya. Momentum ini memiliki makna dan hikmah mendalam yang jika dimaksimalkan akan membuahkan kesuksesan dan keberkahan dalam hidup. Bergantinya tahun ini harus dijadikan sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, evaluasi, introspeksi terhadap perjalanan hidup selama ini agar ke depan lebih baik lagi. Jangan sampai dengan terus
berjalannya waktu, kita tidak mampu mengambil ibrah, hikmah, dan pengalaman. Dengan merenungkan masa lalu, kita bisa meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi masa depan. Kita harus optimis bisa melakukan perubahan lebih baik di masa yang akan datang dengan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa mal'un." Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Allah juga sudah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain melakukan muhasabah terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lalu, kita juga harus melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan di tahun baru. Hal ini penting karena sebuah perjalanan pasti membutuhkan bekal yang cukup agar kita bisa sampai ke tujuan dengan baik. Dalam mengarungi kehidupan melalui ikhtiar ini, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, dan setelah itu kita diingatkan untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dalam surat Al-Luqman ayat 34 disebutkan, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada di dalam air, apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah atas masa depan dan ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi esok. Dalam satu ayat ini Allah menunjukkan 5 kekuasaannya sekaligus tentang masa depan. Pertama, Allah lah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kiamat datang. Kedua, Allah lah yang mengetahui kapan hujan akan turun dan menghidupkan bumi ini dan memberi rezeki kepada manusia untuk bekal kehidupan di dunia. Ketiga, Allah yang tahu apa yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Walaupun saat ini sudah ditemukan alat-alat canggih untuk melihat kondisi bayi dalam rahim seorang ibu, seperti USG dan sebagainya, namun pada hakikatnya semua masih dalam fase prediksi. Keempat, Allah lah yang tahu nasib kita di masa yang akan datang. Kita hanya berusaha dengan cara yang terbaik, namun Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Kelima, Allah lah yang tahu kapan seseorang akan mati. Tidak ada seorang manusia yang bisa merencanakan umurnya, meninggal dunia di mana dan di mana dia akan dikuburkan. Namun kematian merupakan keniscayaan yang akan dihadapi oleh semua makhluk yang bernyawa. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat manusia mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Untuk mengakhiri khutbah Jumat muhasabah ini,
Mari kita renungi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Hakim. Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghika qabla sughlik, wa hayataka qabla mautik. Artinya, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kekayaanmu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum kesibukanmu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa na'udzubika min 'adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal khuzan minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid din wa qahrir rijali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.